Yuk lanjut lagi Kak. Gasken. Angin laut bertiup kencang, dan laut bambu tak terbatas di Pulau Zulin juga memiliki gelombang ombak dan ada suara, sasa, dan butuh beberapa saat untuk berhenti. Qin Yu dan Jiang Li keduanya berdiri berdampingan di pantai Pulau Zulin. Laut bambu yang indah, ada begitu banyak bambu di pulau itu. Jiang Li memandang zamrud hijau, seperti bambu giok, tidak bisa menahan nafas. Qin Yu cukup akrab dengan Pulau Zulin ini. Ini segera merujuk ke laut bambu di depan lir, ini sepotong bambu-bambu tidak lahir dari alam, tetapi senjata sihir yang sangat kuat. Begitu memasuki laut bambu Anda akan sangat tenggelam di dalamnya. Tentu saja, Anda sekarang adalah Raja Dewa. Bahkan jika Anda jatuh ke dalamnya, Anda dapat melarikan diri dengan mudah. Ilusi sihir Jiang Li terkejut melihat Qin Yu. Qin Yu tersenyum sedikit, tunggu sebentar, aku melihat Raja Angin Muda, kamu akan tahu. Apakah itu senjata ajaib Raja Dewa Yifeng, Wan Li Jiangsan? Jiang Li tiba-tiba berkata dengan takjub. Ini adalah satu-satunya harta ruang di Hongmeng Lingbao kelas 1. Qin Yu terkejut melihat Jiang Li, bagaimana mungkin Lier tahu? Jiang Li melihat ekspresi Qin Yu dan tidak bisa menahan senyum Yuge, dua air mata kehidupan dan jiwa, dan perpaduan lengkap saya, ingatan saya tentang Bibi Zuo Qiu jelas. Wang Yifengshan Wang ini dibiarkan salah satu dari dua pengikut Bibi Qiu, yang juga pemilik kelas 1 Hongmeng Lingbao, Wan Li Jiangsan. Pada tahun itu, dengan mengandalkan Wan Li Jiangsan, Yifengshan Wang dapat melarikan diri dari hidupnya di bawah pengepungan beberapa kaisar besar. Qin Yu mengangguk. Untuk pertempuran tahun ini, Qin Yu juga memiliki beberapa pengertian. Beberapa kaisar besar bergabung untuk menyerang, tetapi juga membekukan ruang, sehingga Zuo Qiumei dan yang lainnya tidak bisa berteleportasi. Dalam hal ini, Zuo Qiumei dan yang lainnya tidak ada di langit dan tidak memiliki akses ke tanah. Sebelum Qin Yu muncul, ada juga 10 kelas pertama Hongmeng Lingbao yang diterbitkan oleh para dewa. Salah satu dari 8 kaisar agung, salah satu Raja Shuro, yang terakhir adalah Raja Angin. Hanya saja Lingbaos Wan Li Jiangsan adalah harta ruang angkasa. Jika kekuatan serangan tidak sebagus 9 lainnya. Jika hanya tentang orang-orang yang terjebak dan melarikan diri, itu masih sangat kuat. Yu saudara. Jiang Li tiba-tiba mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Jika Raja Yifeng berada di Laut Bambu, bagaimana kita bisa berbicara dengannya? Badan Laut Bambu ini harus menjadi Hongmenling kelas 1 dari Wan Li Jiangsan, harta. Begitu Anda masuk, tidak mudah bagi Raja Allah untuk melarikan diri. Qin Yu tersenyum sedikit. Bagaimana kamu mengatakannya? Langsung mengatakan bahwa itu tidak akan menjadi. Qin Yu memandang Zuhai, dan berkata dengan keras, Yifengshan Wang, selanjutnya Qin Yu, di sebelah ini adalah istriku, Jiang Li. Wang Yifengshan Wang keluar untuk bertemu satu sisi. Suara Qin Yu keras, dan jika itu guntur, selalu bergema di antara langit dan bumi. Hanya suara ini yang bergema dengan cara apapun, dan dibatasi dalam ribuan mil. Jiang Li. Kengerian itu terdengar lembut, dan aku melihat seorang pria kurus mengenakan gaun putih muncul di depannya. Qin Yu mengenali orang yang adalah Raja Angin. Dibandingkan dengan terakhir kali aku bertemu, Raja Dewa yang muda ini tampaknya lebih kurus, dan seluruh orang itu seperti orang sakit. Paman Yifeng. Jiang Li berperilaku sangat baik. Yifeng memandang Jiang Li, suara Paman Yifeng, membuat Yifeng merasa sangat bahagia, dan wajahnya juga sangat jarang menunjukkan senyum ramah. Gadis kecil Jiang Li, aku tidak berharap melihatmu lagi setelah melihatmu lagi. Itu adalah seorang istri, dan kamu telah mencapai kerajaan Sang Raja. Ini adalah bantuan Bibi Zuo Qiu. Jika bukan air mata jiwa Zuo Qiu, aku ingin mencapai ranah Raja Tuhan, aku takut aku tidak tahu berapa tahun lagi. Jiang Li juga menunjukkan sedikit kesedihan di matanya. Bibi Zuo Qiu Amei. Yifeng sedikit terkejut, matanya juga halus, sepertinya mengingat tahun-tahun ketika dia mengikuti Zuo Qiu Mei. Jiang Li, gadis kecil, menurut berita yang aku tahu, kamu seharusnya mendapatkan air mata dari jiwa kehidupan. Bagaimana kamu mendapatkan 2 tetes? Yifeng bertanya untuk melihat Jiang Li. Apakah ini jiwa kehidupan kedua air mata? Apakah suamimu sekarang, Qin Yu? Jiang Li memandang Qin Yu, yang berada di sebelahnya, dan matanya menunjukkan cahaya bahagia. Ya, bulu-bululah yang memberi saya air mata jiwa kehidupan. Yifeng memandang Qin Yu dan mengangguk puas. Jiang Li, gadis kecil, suami ini sangat baik. Saya bersedia memberi Anda air mata kehidupan dan jiwa.
Dan sejak Qin Yu terakhir mereka mencari cermin ajaib untuk pergi, aku juga memperhatikan apa yang terjadi di ranah para dewa. Selama bertahun-tahun, berita tentang Qin Yu di ranah para dewa terus berlanjut. Suamimu bisa ini benar-benar memalukan. Yi Feng memandang Qin Yu dengan tatapan apresiatif. Memperbaiki Hong Meng Lingbao kelas 1 dan menjadi tukang baru. Gunakan Hong Meng Lingbao kelas 1 sebagai hadiah. Istana Kaisar secara terbuka mengambil kerabat dan bahkan kembali. Di perairan Laut Cina Timur, dua Raja Tuhan, Jiang Li, Anda dapat menemukan suami seperti itu. Saya juga bahagia untuk Anda, jika Amei masih, dia akan bahagia untuk Anda. Terpuji, hati Qin Yu juga sedikit menyenangkan. Namun, kamu dan suami dan istrimu tidak boleh terlalu bangga. Wajah Yi Fengshen Wang tenggelam. Ada kesepakatan bersama antara 8 proto para dewa. Mereka tidak mengizinkan kekuatan lain untuk tumbuh lagi, dan mereka pasti akan dihilangkan sejak awal. Yi Feng memandang Qin Yu dan Jiang Li dengan sungguh-sungguh. Qin Yu mengerutkan alisnya. Jiang Li bahkan lebih bingung dan berkata apakah tidak ada banyak 3 kekuatan naik di bidang para dewa bagaimana ketiga kekuatan yang menjulang ini berdiri di ranah para dewa. Yi Feng berkata sambil tersenyum munculnya 3 kekuatan naik utama memiliki kontingensi tertentu. Pertama, karena kelahiran retret bahagia 6 triliun tahun yang lalu, ini telah membuat Riser mendapat dukungan. Kedua, kebangkitan Dewa Sura. Dan Ratu Iblis Darah memiliki hubungan yang memalukan dengan Dewa Shuro. Adapun Raja Pulau Dua Domain, itu juga sangat kuat. Karena faktor semua pihak, 3 kekuatan naik utama telah meningkat. Ketika mereka berhasil, 8 protos ingin menghancurkan mereka, dan kerugiannya akan sangat besar. Dengan sedikit tanda happy heaven, 8 protos terakhir dan 3 pasukan yang naik menjaga perdamaian. Yi Feng tiba-tiba mencibir tapi 8 foto besar memiliki perjanjian satu sama lain. Kelahiran 3 kekuatan naik utama adalah batas toleransi mereka. Mereka tidak akan membiarkan pendudukan keempat lahir. Begitu ada tanda itu, 8 protos akan saling membunuh sejak awal. Awalnya, aku dan kakakku mengikuti Amei, karena ketiga Raja Tuhan berkumpul bersama, dan Amei juga memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang Mulia juga mengumpulkan banyak orang. Ini membuat 8 protos merasa terancam, jadi mereka memutuskan untuk tidak menghancurkan stok ini. Pasukan yang telah tumbuh sepenuhnya. 8 protos sangat ditentukan. Begitu mereka ditembak mereka tidak akan meninggalkan sedikit kehidupan. Karena ini, kakak tertua saya meninggal, dan Amei akhirnya meninggal. Ada sedikit tanda mencela diri di wajah Yi Feng. Yi Feng tiba-tiba memandang Qin Yu dan Jiang Li. Qin Yu, jika aku tidak salah menebak, tanda Raja Dewa di dunia para dewa haruslah gadis Jiang Li. Ya, Qin Yu mengangguk dan mengakui. Yi Feng tampak serius dan berkata Qin Yu, kekuatanmu, dalam pertempuran terakhir di Laut Cina Timur, 8 protos telah sepenuhnya dipahami. Anda sendiri, jelas sebanding dengan dewa yang kuat. Ditambah Jiang Li itu juga raja para dewa. Yang paling penting adalah, Anda memiliki kontradiksi dengan mereka. Saya pikir, 8 proto itu, saya khawatir saya akan benar-benar menjadi tangan panas bagi Anda. Tidak takut, Yuge mengalahkan 2 dewa terakhir kali. Hati Jiang Li memiliki kepercayaan mutlak pada Qin Yu. Yi Feng menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Terakhir kali 8 protos tertangkap basah. Mereka berpikir bahwa Qin Yu hanyalah dewa yang tinggi, jadi mereka tidak terlalu memikirkan masalah Qin Yu. Tetapi jika mereka menembak lagi, itu akan berbeda. Karena mereka sudah tahu kekuatan Qin Yu. Begitu mereka mengambil gambar, mereka harus memiliki kepastian absolut. Ketika Anda menyesalinya, sudah terlambat. Yi Feng memandang Qin Yu dan Jiang Li dengan 2 mata. Saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah mengandalkan Suragat King, Rofan, kekuatan Luofan sangat luar biasa. Secara khusus, ia memiliki Hong Meng Lingbao kelas 1, kekuatan lebih mengerikan. 8 protos tidak mau memprovokasi dia. Qin Yu mengangguk dengan lembut. Yi Feng berkata banyak, hati Qin Yu juga sangat jelas. Namun, angin muda ini tidak tahu bahwa ia benar-benar tergantung, dan ketergantungannya sendiri adalah alam semesta baru. Alasan mengapa 8 protos mampu membunuh Zuo Qiumei adalah karena ruang dibekukan dan Zuo Qiumei tidak bisa melarikan diri. Namun, bisakah seseorang mencegah diri mereka dari teleportasi? Tidak. Raja Muda Angin, dengarkan aku. Qin Yu memandang Raja Angin Muda. Yi Fengshen Wang mengangguk dan memandang Qin Yu. Kamu bilang,
Izzy King of the Wind, aku dan Lear bisa bersembunyi, sehingga 8 protos tidak dapat ditemukan. Tapi Lear sekarang hamil, aku tidak bisa mentolerir bahwa anak-anakku harus disembunyikan, aku tidak bisa mentolerir teman dan keluargaku, karena hubungan saya tidak bisa menjalani kehidupan yang cerah. Oleh karena itu, saya ingin bertarung melawan Kaisar Suci. Anda juga membutuhkan bantuan Izzy Wind King. Qin Yu mengatakan permintaan itu. Qin Yu tidak ingin terlalu banyak kata-kata sensasional. Bagaimanapun, pihak lain adalah Raja Tuhan, dan Yi Feng akan memiliki pikirannya sendiri. Apakah kamu berkelahi? Ada desahan kemarahan di mata Yi Feng. Qin Yu, jangan terlalu sombong. Apa yang Anda pikirkan adalah Kaisar Suci? Apakah Kaisar Suci yang telah lahir sejak kelahiran para dewa begitu baik untuk ditangani? Anda tidak ingin mati, jangan biarkan Jiang Li menemanimu berbuat dosa. Sedangkan aku tidak akan gila denganmu. Yi Feng mendengus, lalu berbalik ke Laut Bambu, 2 atau 3 langkah sudah tiba di Laut Bambu. Raja Muda Angin. Paman Yi Feng. Qin Yu dan Jiang Li berbicara pada saat yang sama, tetapi Yi Feng tidak pernah keluar lagi. Hanya satu suara yang terdengar di telinga Qin Yu, jangan biarkan drama tragedi Amei dipentaskan lagi, jangan berpikir untuk mengalahkan 2 Raja Allah dapat bersaing dengan Kaisar Suci. Kekuatan serangan Kaisar Suci dan harta spiritual kota bukanlah yang dapat Anda bayangkan. Sampai suaranya menghilang, tidak peduli apa kata Qin Yu dan Jiang Li, Yi Feng Shen Wang tidak menanggapi sama sekali. Beberapa hanya suara, sasa, di Zuhai. Setelah beberapa saat, Qin Yu dan Jiang Li harus mengakui bahwa usahanya gagal. Saya tidak mengharapkan tujuan pertama, tetapi saya juga berpikir bahwa saya berharap tujuan terbesar, tidak ada kesuksesan. Guru itu tidak baik, kata Qin Yu sambil tersenyum. Jiang Li hanya bisa tersenyum. Yege, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa ruang pembekuan, Kaisar Suci tidak berpengaruh pada kamu? Jika kamu mengatakannya, aku takut bahwa Dewa Yi Feng akan lebih memikirkannya. Jiang Li bertanya pada Qin Yu. Qin Yu tersenyum tak berdaya, dia menyuruhku pergi segera dan pergi. Bisakah aku punya waktu untuk mengatakannya, dan bahkan jika aku berkata, Raja Yi Feng tidak akan mempercayainya. Berbohong, jika kau belum memasuki alam semesta baru, kau akan saya percaya bahwa ada hukum ruang angkasa lain, aturan waktu, dan aura abadi yang tak ada habisnya. Jiang Li. Ya, beberapa hal Qin Yu memang terlalu penuh dengan keajaiban. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak bisa mempercayainya. Alis Qin Yu tiba-tiba berkerut, dan para dewa dari gunung yang menyala sebenarnya menutupi seluruh wilayah para dewa, baru saja menemukan Qin Yu dan Jiang Li. Pada saat ini, Jiang Li juga merasakan pencarian para dewa. Jiang Li segera berkata kepada Qin Yu, saudaraku, ada seorang Raja Dewa yang menemukan kami masih kembali. Qin Yu tiba-tiba berkedip dan tersenyum. Lai Raja yang santai ini menolak untuk membantu kita, alasan paling penting adalah bahwa aku tidak bisa lepas dari pengepungan 8 protos. Jika aku berada di ambang pintu, bertarung dengan Kaisar Suci, sedikit menunjukkan beberapa cara, dia melihatnya dengan matanya sendiri, kamu harus percaya itu. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Jiang Li menuruti keinginannya dan mengangguk. Aku hanya tidak tahu berapa banyak Raja dari Protos akan mengirim kita untuk berurusan dengan kita. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Lai, jika kamu dalam bahaya, kamu akan segera memasuki alam semesta baru, kamu tahu. Pada pertahanan tunggal, Jiang Li sebenarnya lebih kuat dari Qin Yu. Jiang Li mengenakan Hongmeng Lingbao kelas 1, Zilin Yuyi, dan serangan dewa umum tidak bisa menyakitinya. Pada serangan itu, ada Hongmeng Lingbao kelas 1, melanggar air, yang benar-benar aman. Namun, Jiang Li masih merasakan kehangatan di hatinya. Kekuatan ruang kosmik baru Qin Yu meliputi seluruh dunia para dewa, di antara 8 tempat suci di dunia para dewa, selain Dongji Xuan Jinsan dan kota bawah tanah, ada orang-orang di 6 tempat suci lainnya. Panggil itu hanya 6 raja para dewa. Namun, ke-6 ini adalah Kaisar Suci, 6 Kaisar Besar bersatu, dan tulisan tangan besar. Apakah ini 6 Kaisar Besar ini ingin menghilangkan ancamanku? Kondisi pemula Qin Yu berkata dengan lembut, tapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Sumber api Lingzu. Badai.
Seperti petir naga hitam yang tebal dan besar tiba-tiba menyulut antara langit dan bumi, menghubungkan langit yang redup dan tanah yang luas. Tubuh Kaisar Barat Laut Zhou Huo berkedip samar, Folly berdiri di atas petir, dan ada ular listrik yang tak terhitung jumlahnya di sekitar anak itu. Dikelilingi olehnya dengan ceria. Kamu sudah mengungkapkan fakta. Raja Dewa yang lahir hari itu adalah Jiang Li. Menurut perjanjian asli, karena Raja Dewa yang baru lahir adalah Qin Yu, kita akan menghancurkannya secara langsung. Wajah dingin Zhou Huo ada kilatan di kelopak mata, dan suaranya bergema di benak 7 kaisar suci lainnya. Pada saat yang sama, 7 kaisar lainnya juga mendengarkan dengan cermat. Zhou Huoxiong mengatakan bahwa Qin Yu ini telah menghadapi 8 protos kami, dan Qin Yu sebanding dengan 2 raja besar. Jika Anda melihat kemampuan pemurniannya, begitu dia membiarkannya tumbuh, ancaman bagi kita akan menjadi lebih. Suara Kaisar Suci Antartika Duanmu Yun Xinglang juga terdengar di benak para kaisar suci lainnya. Jiang Fanxiong, Jiang Li ini adalah putrimu, bagaimana suara kaisar-kaisar-kaisar? Suara kaisar-kaisar jatuh, dan 8 kaisar diam. Setelah beberapa saat, Jiang Fancai berkata perlahan, menurut diskusi pada hari itu, ancaman akan langsung diberantas. Zhou Hu tertawa. Jiang Fanxiong tidak harus terlalu bersalah. Kita hanya perlu membunuh Qin Yu. Adapun Jiang Li, aku bisa meninggalkan hidupnya. Tapi dia dan jenis Qin Yu. Sifat seperti itu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata Jiang Fan acuh tak acuh. Bagus. Zhou Huo tentu saja mengatur. Menurut musyawarah terakhir, kedua saudara dan putai bersaudara tidak harus berpartisipasi dalam pengepungan Qin Yu. Keduanya hanya perlu bertanggung jawab untuk memblokir kemungkinan terjadinya, Rovan. Kami berusia 6 tahun dan terus terang. Kaisar Barat Laut, Zhou Huo, Kaisar Suci Kutub Utara, Jiang Fan, Kaisar Suci Antartika Tuan Muyun, Kaisar Kutub Barat, Shen Tuyu, Barat Daya, Tanglan, Seng Huang Barat Daya, Tanglan, Seng Huang Timur Laut Mukin. Keenam kaisar secara langsung meluncurkan teleportasi, dan pada saat yang sama, muncul di Kepulauan Nanyai. Langit pingsan, dan samudera yang tak terbatas menderu saat ini. Ombak besar menghantam karang yang sangat besar di pulau itu, karang itu berdiri diam, dan ombak besar itu pecah dan berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di pantai. Di atas karang hitam, Qin Yu dan Jiang Li berdiri berdampingan. 6 kaisar besar muncul dari udara tipis, dikelilingi oleh Qin Yu dan Jiang Li. Mata Qin Yu menyapu ke 6 kaisar dan berkata sambil tersenyum 6 kaisar suci datang ke Kepulauan Nanyai terpencil ini pada saat yang sama. Saya tidak tahu harus berbuat apa, apakah ini wisata keliling, oh, sepertinya tidak. Qin Yu matanya tiba-tiba menajam, untuk Qin Yu-ku. Zhou Huo, Jiang Fan, Duan Muyu, Shen Tuyu, Tang Lan, Mukin. 5 kaisar agung dari 5 pria dan 1 wanita, ke-6 ini memiliki sedikit ketidakpedulian. Untuk orang yang sekarat, mereka secara alami acuh tak acuh. Qin Yu, kamu jenius, jika kamu bisa secara sadar, kamu bisa mengikuti aturan. Mungkin prestasi masa depan kamu akan lebih menakjubkan. Tapi, kamu tidak punya masa depan. Zhou Huo tersenyum, dan kepala Zhou Huo muncul dari udara. Tombak cahaya listrik yang berkilau. Ketika manik-manik roh keluar, Qin Yu merasakan ruang di sekitarnya terkejut, dan kemudian ruang dalam puluhan ribu mil bahkan tidak berfluktuasi. Ini adalah ruang pembekuan ini benar-benar cukup kuat. Hati Qin Yu diam-diam dikagumi. Qin Yu sangat jelas tentang prinsip ruang pembekuan. Ruang ini selalu dalam keadaan volatilitas. Hanya dengan cara ini Raja Dewa bisa pindah dengan bantuan teleportasi ruang yang bergejolak, dan sekali ruang berhenti berfluktuasi, ia tidak akan dapat melakukan teleportasi. Tapi, ruang beku hanya efektif untuk dewa umum, tetapi tidak memiliki efek pada dirinya sendiri. Zhou Huo, manik-manik kecil yang menyinari lampu listrik adalah kota legendaris Lingbao, harta kota harta karun kelas 1 Hongmeng Lingbao, kata Qin Yu. Zhou Huo, Jiang Fan, Shen Tuyu, Tang Lan dan kelompok orang lain juga diam-diam terkejut. Mereka dapat yakin bahwa karena Qin Yu dapat berteleportasi, dia pasti dapat merasakan bahwa ruangnya telah beku. Demikian pula, Qin Yu harus tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dengan teleport. Dalam hal mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, menghadapi ke-6 kaisar, dia tidak hanya tidak peduli tentang pelarian itu, tetapi menanyakan pesan pihak lain. Punya warna yang berani.
Zhou Huo telah membekukan ruang, secara alami tidak takut pada Qin Yu untuk melarikan diri, mengangguk dan tersenyum dan berkata ketika kelahiran para dewa, 8 proto utama kota Lingbao dilahirkan dengan 8 tempat suci, Lingzhou ini adalah kelas pertama Hongmeng Lingbao, juga untuk kota praja kotaku, Lingbao, bernama Lei Yuan Lingzhou. Dengan darah keluarga Leiku, kekuatannya bahkan lebih baik. Wajah Zhou Huo memiliki warna kebanggaan yang sulit. Lei Yuan Lingzhou. Hati Qin Yu bergerak dan berpikir pada dirinya sendiri, ketika saya pergi ke istana Sanhai, kalajengking perak berambut perak mengirimi saya 3 Hongmeng Lingbao kelas atas-atas namanya. Salah satu dari mereka disebut, sumber api Lingzhou. Apakah ini Lei Yuan Lingzhou dan sumber api Lingzhou serupa? Sayangnya, pengrajin baru yang lahir di alam para dewa begitu mati. Suara lembut terdengar, dan itu adalah Kaisar Barat Daya, Tanglan, satu-satunya wanita di Kaisar Suci, keindahan Tanglan. Mutiara biru juga tergantung di atas rambut yang panjang, tetapi mutiara ini dikelilingi oleh air. Kematian, tetapi juga kebencian, Timur Laut Seng Huang mungkin berkata dengan dingin, dan mutiara biru ditangguhkan di atas kepalanya. Keenam Kaisar Agung, masing-masing dengan tombak di kepala, memiliki warna yang berbeda, dan fluktuasi energi juga berbeda. Itu hanya nafas, tetapi pingsan dan dapat menyebabkan dunia bergetar. Qin Yu, biarkan dia mati, kata Zhou Huo dingin, ketika dia mengatakan kalimat ini, itu setara dengan mengirimkan sinyal serangan. Tiba-tiba 6 kaisar besar bangkit. Dan lambat, Qin Yu tiba-tiba berteriak. Apa yang salah takut akan kematian menyesal Zhou Huo berkata dengan konyol, Zhou Huo sangat menantikan beberapa orang yang akan mati, menunjukkan sisi lemah di depannya. Kaisar Barat, Qin Yu menatap mutiara merah kepala Shen Tuyu. Kamu adalah mutiara, tetapi disebut Fire Source Pearl. Meskipun Shen Tuyu bertanya-tanya mengapa Qin Yu mengajukan pertanyaan ini, dia masih mengangguk dan berkata 8 kota besar Lingbao adalah 8 sumber besar Lingzhou. Keluarga Sentu saya mengendalikan energi atribut api. Lingbao kota ini adalah sumber api Lingzhou. Apakah ada yang aneh? Ini Qin Yu, aku takut menunda waktu, haha. Kata Zhou Huo sambil tersenyum dingin. Saat ini, hati Qin Yu adalah kombinasi imajinasi. Ketika saya melihat mutiara kepala Shen Tuyu, napas dan warna Qin Yu dari Lingzhou memiliki perasaan. Ini adalah harta spiritual kota Sentu, dan dia berasal dari pria muda berpakaian perak berambut perak. Fire Source Pearl persis sama. Bahkan nama-namanya sama adalah Hongmeng Lingbao kelas 1. Menurut Kaisar Suci, harta spiritual 8 kota besar muncul ketika para dewa dilahirkan. Menurut kebenaran, harta spiritual ini umumnya unik, mengapa pemuda kalajengking perak berambut perak itu memberiku mutiara yang berasal dari api hati Qin Yu bingung. Juga, mutiara sumber api dari keluarga Sentu lahir ketika para dewa dilahirkan. Bagaimana para tuan muda ikan mas perak berambut perak mendapatkan manik-manik roh sumber api, yang sama bukankah ada 7 jenis manik-manik spiritual lainnya, bukan hanya 1? Hati Qin Yu tiba-tiba meledak menjadi banyak keraguan. Namun, pada saat ini, 6 Kaisar Agung tidak akan membiarkan Qin Yu berpikir begitu. Angin laut lebih buruk lagi, dan meniup ujung Qin Yu. Tangan. Zhou Huo tiba-tiba membanting dengan dingin, dan seluruh tubuh Zhou Huo tiba-tiba menunjukkan banyak guntur dan kilat, benar-benar gemuruh. Pada saat yang sama, ada cambuk panjang yang terbuat dari kilat di tangan Zhou Huo. Petir pada cambuk panjang ini berwarna ungu, cian, hitam, dan putih, singkatnya, dikelilingi oleh petir. Cambuk panjang bergetar, seperti seekor naga yang merentangkan tubuh, aku melihat bahwa guntur dan cambuk bergetar, panjangnya mencapai 100 meter, dan ada ember-ember yang tebal. Cambuk petir besar menutupi bagian atas Qin Yu, dan ruang di mana Qin Yu terletak menutupi banyak petir. Siulan keras terdengar keras, dan cambuk panjang tiba-tiba mencapai puncak kepala Qin Yu. Tangan Qin Yu seperti pita, dan dia tiba-tiba meraih cambuk petir. Sarung tangan perak secara otomatis muncul di tangan Qin Yu, ketika Qin Yu tertangkap, dia akan meraih guntur dan cambuk. Zhou Hu hanya mencibir. Tangan Qin Yu seperti toleran terhadap langit dan bumi, langsung membungkus petir dan cambuk petir, tetapi untuk sesaat, Qin Yu hanya merasakan perasaan kesemutan berlalu dari tangan, lengannya benar-benar mati rasa pada saat itu. Tingkat petir berapa ini jantung Qin Yu menghela nafas, tapi dia mengenakan sarung tangan Erliu Hongmen Lingbao, dan dia terluka. Ketidaktahuan.
Zhou Huo mendengus, dan tubuh Zhou Huo tiba-tiba membengkak puluhan cambuk panjang yang besar. Pada saat ini, Zhou Huo seperti gurita. Puluhan cambuk panjang adalah tentakel besar. Cambuk petir sangat kuat, jika puluhan artikel datang. Qin Yu memikirkan adegan itu, seluruh tubuh akan mati rasa. Saya baru saja menyentuh cambuk panjang melalui sarung tangan, dan lengannya mati rasa. Jika tubuh bersentuhan langsung, diperkirakan tubuh akan berubah menjadi abu-abu. Hati Qin Yu terkejut dan dia tersenyum. Saya bukan avatar, pertahanan tidak bisa menolak pihak lain. Serang, ya. Hari ini, mari kita uji kekuatan kita. Mata Qin Yu menyala. 5 kaisar lainnya tidak buru-buru menembak pada saat ini, tetapi mereka terus menonton. Pada saat ini, mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang Qin Yu tiba-tiba menjadi 2 orang. Jubah hijau Qin Yu, jubah hitam Qin Yu, jubah hitam Qin Yu cepat mundur, dan King Pao Qin Yu menentang guntur dan cambuk panjang untuk menyambut. Di hadapan kekuatan sumber petir, berani bertemu, menemukan kematian hati Kaisar Suci yang mengelilinginya diam-diam. Penglusinan guntur dan cambuk kilat menghantam jubah hijau Qin Yu. King Pao Qin Yu terlihat biru, tetapi tubuhnya tidak rusak. Bagaimana mungkin? Mata Zhou Huo melebar dan 5 kaisar lainnya terkejut. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan tubuh, tidak mungkin untuk memblokir kekuatan sumber petir ini. Zhou Hu tidak bisa mempercayainya. Namun, bagaimana 6 kaisar agung tahu bahwa King Pao Qin Yu sebenarnya adalah Hongmeng Lingbao kelas 1? Dari kelahiran para dewa hingga saat ini, belum ada situasi di mana kelas Hongmeng Lingbao telah rusak. Lagi pula, Hongmeng Lingbao kelas 1 terlalu sulit. Pertahanan tubuh King Pao Qin Yu secara alami menakutkan. Dan, bahkan jika serangan itu dapat membuat King Pao Qin Yu rusak, King Pao Qin Yu dapat berubah menjadi napas dingin. Mayat-mayat. Zhou Huo, ini kekuatanmu, kamu adalah Kaisar Suci, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat berurusan dengan Qin Yu sendirian oleh satu? Zhou Huo jubah hitam Qin Yu berdiri di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, dan sekarang jubah hitam tangan Qin Yu ada juga tombak hitam kuno, dan ada bintik-bintik hitam dan kuning di senapan panjang. Pistol salju residual, senjata pemecah salju yang lebih mengerikan daripada Hongmeng Lingbao kelas 1, Qin Yu akhirnya keluar. Di luar kekuatan serangan sisa senjata salju tidak sebagus Hongmeng Lingbao kelas 1. Hati Qin Yu juga membengkak sedikit kegembiraan dalam pertempuran. Sudah lama tanpa perasaan ini. Jiang Fanxiong, Anda pergi untuk berurusan dengan Jiang Li, bahwa Qin Yu, mari kita hadapi itu. Kaisar Suci Antartika Duan Muyun berkata dengan suara, Tai King Pao Qin Yu, Saudara Zhou Huo, Tang Lan, kami 3 orang untuk berurusan dengan adapun jubah hitam Qin Yu, Shen Tuxiong dan Muxiong, bagaimana menurut Anda? Pengaturan Kaisar Antartika, Kaisar Publik tidak memiliki pendapat. Untuk membunuh ayam, Anda harus menggunakan pisau, bertarung, Anda harus menggunakan semua kekuatan Anda. Selain itu, kekuatan pertunjukan King Pao Qin Yu jelas lebih kuat dari jubah hitam Qin Yu. Hanya pada saat ini, Zhou Huo, Jiang Fan dan yang lainnya tidak benar-benar merasakan kekuatan pistol salju Qin Yu yang hancur. Bentuk tubuh seperti gerakan kilat, Zhou Huo, Tang Lan, Duan Muyun 3 kaisar besar mengelilingi King Pao Qin Yu, dan Shen Tuyu, mungkin 2 kaisar besar berada di depan jubah hitam Qin Yu, seperti untuk Jiang Fan, berdiri di depan Jiang Li.